butuh kita lagi ya boleh dong ya. Sekarang janur kuning belum melayang gini, jadi kita kan terserah dong. Gue jalaninnya juga dengan yang baik-baik, maksudnya gue juga jadiannya sama dia setelah gue putus, dan setelah gue ya udah nggak ada apa-apa, gue baru dekat sama orang gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama yang kemarin-kemarin juga. Kita udah SMS kok waktu itu ke Om, dia bilang dia udah salam ya buat Kiki, kita selamat udah jadian sama pacar baru. Kandasnya hubungan asmaranya dengan Chelsea diakui Ricky tidak membuatnya pusing. Bahkan hal itu dijadikannya sebagai pelajaran dalam perjalanan hidupnya, terutama dalam urusan asmara. Justru sekarang gue belajar dari pengalaman yang kemarin. Kalau misalkan ada sesuatu yang ada masalah, gue sekarang udah bisa nge-handle-nya. Kalau misalkan lagi senang juga gue bisa handle kesenangannya gimana gitu. Jadi gue udah belajar dari pengalaman yang dulu aja buat hubungan gue yang sekarang atau yang akan datang. Penampilan menarik bagi seorang selebritis merupakan modal utama. Tak jarang eksperimen berbagai gaya rambut dilakukan untuk mempunyai tampilan baru yang lebih segar dan cantik. Seperti yang dilakukan artis cantik Susan Bahtiar, yang secara berkala merubah gaya rambutnya agar terlihat lebih muda. Dengan munculnya tren rambut model bob, presenter Jelang Siang ini pun sudah memotong rambutnya dengan gaya tersebut. Dan kini rambut bobnya dipermanis Susan dengan menambahkan poni di wajahnya. Enggak sih, cuma karena memang rambut pendek, terus agak bosen, terus dibikin poni aja. Ya bisa nipu umur sedikit lah ya, mudah-mudahan. belakang pendek biasa, ngebob biasa. Enggak sih, sebenarnya iseng aja karena udah lama kan berponi. Aku terakhir berponi itu waktu SMP kali, jadi ya nyoba-nyoba untuk berponi lagi lah gitu. Ternyata ya teman-teman bilang bagus, ya udah. Tapi kayaknya juga nggak betah sih karena udah lama berponi kali ya, jadi nggak betah gitu. Nanti perpanjangan, enggak, permintaan suami panjang justru. Kok dipotong pendek katanya, baru 2 minggu kali. Rasanya nggak betah. Pengen diginiin karena nggak biasa berponi kan, jadi ya mudah-mudahan kan cepet panjang, bisa dikesampingin. Kalau di rumah sih ya tetap aja dijepit ke atas. Memang waktu modal ke depan itu memang sebelum diponi kan juga memang udah pendek kan, jadi ya cuma divariasiin aja biar sedikit berbeda. Selain memotong dengan gaya bob berponi, artis yang juga seorang guru taman kanak-kanak ini juga memberi warna coklat kemerahan pada rambutnya, sehingga wanita yang mengawali karir sebagai model itu terlihat lebih cantik. Dengan penampilan barunya, Susan mengaku cukup puas. Ia juga tak segan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk perawatan rambutnya. Cantik itu kan relatif. Mbak bilang saya cantik, belum tentu Mbak ini bilang saya cantik. Jadi cantik itu relatif. Cantik itu bukan hanya dari luar, dari dalam. Itu yang paling penting. Perawatan biasa. Karena saya sering di color, sering di blow, ya seminggu sekali paling ya rajin-rajin merawat rambut lah. Di rumah, kalau lagi sempet ke salon, kalau lagi malas ke salon ya di rumah. Cuman pas olesin krim, baca buku, ntar cuci rambut. Rambut pendek juga simpel sih, nggak usah ke salon kan. Penampilan barunya diakui Susan juga membuat suaminya jadi mempunyai panggilan sayang untuknya. Suami saya sekarang manggil saya baby doll. Terus orang-orang pikir saya pakai wig gitu. Enggak, ini asli. Oh enggak, saya nggak tahan pakai wig, nggak tahan. Panas. Sukses terus buat Baby Doll dan pemirsa. Itu suaminya yang boleh manggil. Cuma suaminya. Itu siapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Yaudah aku panggil Dollnya aja deh. Doll, sukses ya Doll. Tapi kita agak nggak percaya kalau itu rambutnya asli. Bagaimana kalau kita jambak rame-rame? Nanti pas udah Jelang Siang kita datang ke setnya, kita jambak rambutnya. Iya. Tapi tadi setuju banget apa kata Susan, Yandra. Kenapa tuh? Kalau cantik itu relatif. Jelek. Kalau jelek biasanya mutlak. Oke, pemirsa, kita masih punya berita seru lainnya. Tapi sebelumnya seperti tadi juga kita mau ngasih hadiah lagi nih. Benar. Ada TV 21 inch buat pemenang kedua polling Hood Insert keempat kemarin. Mau tahu siapa? Ini dia. Nah, selamat. Tapi masih ada pemenang lagi nih, satu orang yang mendapatkan sepeda motor. Nanti ya kita kasih tahu setelah yang satu ini. Tetap di Insert.
kasus tertangkapnya pelawak Gogon Selasa malam lalu di kediamannya di perumahan Bandara Mas Neglasari Tangerang karena kedapatan memiliki seperangkat alat hisap sabu-sabu boleh jadi mengejutkan kita semua. Dan apa yang menimpa pria berusia 47 tahun tersebut turut pula mengundang keprihatinan dari rekan-rekan sejawatnya. Hal ini terlihat dengan kedatangan rekan pelawak lainnya seperti Tarsan, Timbul, Doyok, Nurbuat serta Tukul ke Polresta Tangerang Kamis 23 Agustus 2007 kemarin. Rasa haru pun menyelimuti pelawak dengan tatanan rambut tas tersebut dalam menerima kedatangan rekan-rekan stimulatnya. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 45 menit kami berdua menemani Anda. Tapi seperti janji kita tadi, kita akan mengumumkan siapakah yang berhasil mendapatkan sepeda motor. Ini dia, selamat. Dan juga jangan lupa ya nanti sore untuk menonton Insert Sore Investigasi karena kita masih akan membahas terus tentang kemeriahan ulang tahun Insert kemarin. Oke, sekali lagi selamat buat Mas Dodi Kusmaya dari Depok sebagai jawara polling Hood Insert yang keempat ini. Yeay, Oke, yang pasti jangan lupa terus saksikan Insert juga karena kita akan hadir kembali besok jam 11 tentunya dengan berita-berita terhangat seputar kehidupan selebriti terkini. Hanya di stasiun TV milik kita bersama. Milik kita bersama ya, Trans TV ya. Aduh, gak kompak banget anaknya. Iya,